Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama lagi. Kita akan merayakan ibadah Paskah sekolah minggu. Kita akan membuka dengan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Kita mau siapkan hati, kita mau angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Kita angkat pujian ini, Bapa ku datang padamu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita mau angkat sekali lagi pujian ini dengan sepenuh hati. Adik-adik bisa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian ini. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita bersama mau tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih menjaga kami sampai dengan hari ini. Kami rindu untuk kami menaikkan pujian, kami rindu Tuhan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan tolong ibadah Paskah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik kita bersyukur kalau Tuhan yang sudah mau mengasihi kita, yang Tuhan juga sudah menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kita. Yesus menjadi teladan yang luar biasa. Yesus mengasihi kita dengan segenap nyawanya. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita mau menaikkan satu pujian yang mengatakan cinta kasih Tuhan. Bahwa Yesus disalib karena cintanya kepada kita. Kita mau naikkan pujian ini, Yesus disalib karena cinta saya. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Kita boleh tepuk tangan menaikkan pujian ini bersama. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapus. Yesus disalib karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu.
Yesus disalib karena cinta semuanya. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Luar biasa cinta kasih Tuhan buat setiap kita. Yesus menjadi teladan hidup kita, dia memberikan nyawanya disalib untuk menebus dosa kita. Dan satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita akan bersama menyanyikan satu pujian, surga hadiah yang gratis yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bahwa surga itu diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita yang percaya kita bisa menerima hadiah itu. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Kak Nita akan menampilkan video, adik-adik bisa bersama-sama nyanyikan. Kita akan nyanyikan surga hadiah yang gratis buat kita semua. Aku yang berdosa
bersama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengan sungguh akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik bisa dengan sepenuh hati kita menaikkan pujian ini. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh bahwa firman Tuhan yang menjadi landasan dalam setiap kehidupan adik-adik dan Kak Nita. Kita naikkan pujian ini bersama firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Kita naikkan pujian ini. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Lose Yurike. Kepada Lose Yurike saya persilahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan masih terus memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama kembali mengikuti ibadah sekolah minggu, khususnya memperingati Paskah, hari di mana Engkau Tuhan bangkit. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Dan Tuhan pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kami. Supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami akan cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya di rumah? Lasa harap adik-adik semuanya sehat-sehat saja ya. Nah adik-adik kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama mengikuti ibadah Paskah. Nah hari Jumat kemarin kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau biasa kita sebut sebagai Jumat Agung. Nah hari ini hari Minggu kita akan bersama memperingati dan juga merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini temanya adalah Yesus teladan hidupku. Nah adik-adik tahu nggak teladan itu apa? Nah teladan itu berarti kita mau mencontohi seseorang.
Nah, kalau Tuhan Yesus kita jadikan sebagai teladan hidup kita, maka berarti kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang Tuhan Yesus lakukan, kita mau mempraktekannya atau kita mau melakukan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini Lause akan menunjukkan sebuah video kepada setiap kita. Nah, Lause harap adik-adik dapat memperhatikannya supaya adik-adik dapat mengerti apa cerita di dalam video tersebut. Kamu menyebutku guru dan Tuhan, dan itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling melakukannya. Dan berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, adik-adik tadi di video yang sudah kita lihat tadi, di sana itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia membasuh atau mencuci kaki dari murid-muridnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu kan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, di situ Tuhan Yesus dia mau mencuci kaki dari murid-muridnya. Bayangkan saja adik-adik, kalau zaman dulu itu mereka tidak punya mobil. Jadi mereka kalau pergi kemana-mana itu ya mereka harus jalan kaki. Jadi bisa dibayangkan, kaki mereka tuh penuh dengan debu. Tetapi Tuhan Yesus dia mau mencuci kaki dari murid-muridnya. Nah, adik-adik, dari video itu kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, kita belajar teladan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu belajar merendahkan hati. Nah, adik-adik, kalau belajar merendahkan hati itu berarti kita, contohnya kita tidak sombong. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu yang lebih, itu kita mau berbagi dengan sesama kita. Kita mau berbagi dengan teman kita. Misalnya kalau kita di rumah punya mainan yang sangat banyak, sedangkan teman kita yang mungkin rumahnya di samping rumah kita, dia nggak punya mainan. Nah, kita ini bingung, mainan kita ini sudah banyak, kita bisa bagikan mainan kita kepada teman kita. Nah, di situ kita sudah menunjukkan akan kerendahan hati kita kepada sesama kita. Nah, itu teladan pertama yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi kita mau belajar untuk rendah hati. Nah, selanjutnya adik-adik, kita mau lihat lagi, masih ada video yang kedua. Nah, adik-adik kita akan lihat bersama contoh apa atau teladan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang bisa kita ambil juga dari sana. Mari bersama kita lihat. Jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, adik-adik, di video yang kedua tadi, itu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu sedang berada di sebuah taman. Adik-adik tahu nggak nama tamannya apa? Mungkin adik-adik pernah dengar sebelumnya. Nah, nama tamannya itu adalah Taman Getsemani. Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani dan di situ kita bisa lihat Tuhan Yesus dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat sebenarnya Tuhan Yesus ketika dia berdoa itu dia sedang ketakutan. Adik-adik tahu nggak kenapa dia takut? Nah, Tuhan Yesus dia merasa takut karena dia tahu sebentar lagi dia akan mati. Makanya kenapa Tuhan Yesus dia merasa takut. Nah, di tengah-tengah dia merasa takut itu, Tuhan Yesus dia datang kepada Bapa di surga dengan cara berdoa. Tuhan Yesus meskipun dia Tuhan tetapi dia juga manusia, dia juga pasti merasa takut. Sama juga dengan kita adik-adik, kita pasti semua pasti pernah merasakan takut bukan? Nah, Tuhan Yesus juga pada saat itu ketika dia sebelum mau mati, dia juga pernah merasa takut. Nah, adik-adik kita dari sini kita belajar apa? Kita belajar teladan apa dari video yang tadi sudah kita tonton bersama, khususnya dari Tuhan Yesus. Nah, teladan yang perlu kita perhatikan adalah kita tetap
berdoa kepada Tuhan. Meskipun kita merasa takut ataupun kita merasa senang sekalipun, mari kita tetap berdoa. Nah adik-adik, di rumah rajin gak berdoa? Atau misalnya ada yang mau berdoa cuma pas datang ke sekolah minggu aja. Nah kita belajar dari Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus dia tetap mau berdoa, meskipun dia dalam keadaan takut sekalipun, dia tetap berdoa. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita juga akan melihat masih ada video yang ketiga adik-adik. Jadi kita melihat perjalanan Tuhan Yesus sebelum dia mati. Nah di video yang ketiga ini kita juga akan melihat contoh apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Atau teladan apa yang mau Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Nah, kita lihat videonya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah selesai. Oke, adik-adik, di video yang ketiga tadi kita sudah melihat puncak dari ketakutan Tuhan Yesus, di mana saat itu dia harus disalibkan, di mana tiba saatnya Tuhan Yesus harus mati. Nah kalau kita lihat adik-adik, di video tadi itu ditunjukkan Tuhan Yesus itu menderita. Tuhan Yesus dia disalibkan. Nah tentu itu Tuhan Yesus merasa sangat sakit. Kenapa? Karena badannya itu dipukul, lalu dia juga dicambuk. Belum juga orang-orang yang ada di sekitarnya itu mencaci maki dia, marah-marah kepada dia. Lalu habis itu ada juga yang meludahi Tuhan Yesus. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus merasakan sakit pada saat itu. Nah tetapi adik-adik, meskipun Tuhan Yesus menderita seperti itu, meskipun Tuhan Yesus merasakan sakit seperti itu, teladan yang dia berikan kepada kita adalah dia tetap mau mengasihi setiap kita. Orang-orang yang memaku tangannya, orang-orang yang memukul dia, bahkan orang-orang yang pergi dari dia, mengkhianati dia, itu Tuhan Yesus kasihi mereka semuanya. Tuhan Yesus mau mati bagi mereka semuanya. Bukan hanya kepada mereka saja, tetapi juga kepada adik-adik, kepada lause, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada semua orang. Jadi Tuhan Yesus mau mati dia karena dia mengasihi setiap kita. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dia bangkit. Dia bangkit dari maut. Nah di sini tuh menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Dia mengalahkan maut, dia bangkit. Nah makanya kenapa kita perlu bersuka cita, kenapa? Karena dengan Tuhan Yesus bangkit, maka setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kita akan menerima sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus bangkit bagi setiap kita. Nah biarlah adik-adik dari teladan hidup yang telah Tuhan tunjukkan kepada setiap kita, yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita boleh belajar. Di rumah adik-adik sudah mulai praktekkan di dalam kehidupan setiap hari. Yang pertama adik-adik kita belajar dari Tuhan Yesus adalah dia mau merendahkan hatinya. Dia mau membantu, dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Nah untuk adik-adik sekalian juga bisa meneladani itu. Bukan mencuci kaki teman-teman atau orang tua, tidak harus seperti itu. Tetapi adik-adik bisa menolong sama, membantu sesama yang membutuhkan. Itu sudah merupakan salah satu bukti adik-adik mau mencontohi apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu kerendahan hati. Lalu yang kedua juga adik-adik kita juga belajar dari Tuhan Yesus. Di tengah-tengah ketakutannya Tuhan Yesus dia tetap berdoa kepada Bapa yang di surga. Selain itu juga adik-adik Tuhan Yesus tetap mengasihi khususnya muridnya yaitu Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati dia gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas Iskariot. Lalu yang ketiga juga kita bisa belajar dari kematian Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Tuhan Yesus tetap mengasihi semua orang yang menyalibkan dia. Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang jahat, orang yang berdosa. Tuhan Yesus mau mengasihi setiap mereka. Sama juga di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga mengasihi setiap kita. Dan akhirnya Tuhan Yesus bangkit, maka setiap kita juga perlu bersuka cita. Kita perlu bahagia karena setiap kita telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, amin.
Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong adik-adik untuk dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saat ini saya ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini setiap kami boleh meneladani apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Supaya kami anak-anak-Mu Tuhan boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami boleh memperkenalkan atau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kepada siapapun yang kami jumpai. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan sertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa sekali firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Yurike. Adik-adik, kita akan menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan di setiap kehidupan kita. Setiap hal yang Tuhan lakukan, setiap hal yang Tuhan kerjakan, sudah sepatutnya menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Kita naikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Boleh semuanya bersuka cita, kita boleh bertepuk tangan bersama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kiranya pujian ini sungguh memberkati Kak Nita dan juga adik-adik semua. Kita bersyukur karena Tuhan yang sudah bangkit buat setiap kita. Kita mau naikkan satu pujian yang tadi sudah kita pujikan, yaitu surga adalah hadiah yang gratis dari Allah. Kita akan nyanyikan bersama-sama sekali lagi pujian ini sebagai pujian penutup kita di kesempatan hari ini dalam perayaan Paskah kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku yang berdosa telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Juru Selamatku. Dia mati tersalib untuk hapus dosaku. Surga menjadi milikku.
Kita bersama akan mengakhiri ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Mohon dengan kasih untuk Loso Yuriko bisa menutup ibadah Paskah pada pagi hari ini. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya pada saat ini kami sudah beribadah, kami boleh mengingat kembali akan kematian Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus telah bangkit bagi setiap kami. Ya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami lakukan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menyerahkan untuk setiap kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, dan juga hari-hari ke depannya, kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Loso Yuriko yang sudah menutup acara Paskah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kak Nita ucapkan selamat Paskah buat adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat Paskah buat adik-adik dan sampai jumpa.